Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Hidayahudin, NPM 2008-260047, dan blognya adalah Basic System Organ of Special Science Reproduksi dan Urinary Tract. Di sini saya akan mempresentasikan memiting saya. Ini adalah gambar dari memiting saya secara keseluruhan. Memitingnya berjudul Anatomi Organ Penglihatan ataupun Orbita System. Yang pertama, kita akan membahas tentang pembagian dari organ oculus, oculi, atau yang sering disebut dengan mata. Jadi, oculus terbagi menjadi dua, oculus dextra ataupun oculus kanan, dan oculus sinistra ataupun oculus kiri. Yang mana bagian organ oculus itu tersusun dari supercilia atau yang sering disebut dengan alis mata, palpebra atau yang sering disebut dengan kelopak mata, conjunctiva, bulbus oculi, capum orbita, dan apparatus lacrimalis. Bagian organ yang pertama, supercilia. Supercilia itu ditumbuhin oleh rambut-rambut halus yang berada di capum orbita ataupun rongga mata, yang mana secara fungsionalnya akan melindungi bulbus oculi ataupun bola mata dan memberikan nilai estetika pada orbita. Ini merupakan supercilia atau alis mata. Kemudian ada palpebra, bagian organ palpebra. Bagian organ palpebra itu terdiri dari palpebra superior dan palpebra inferior, yang mana permukaannya itu dibagi menjadi dua, permukaan luar dan permukaan dalam. Permukaan luar dari palpebra itu akan ditutupi oleh kulit, sedangkan bagian dalamnya ditutupin oleh mukosa. Kemudian struktur dari bagian organ palpebra, yaitu terdiri dari rima palpebra, commissura palpebra dan angulus oculi. Rima palpebra itu sering disebut dengan celah, yang mana dia akan berbentuk elips di antara palpebra superior dan inferior. Rima palpebra ini juga merupakan pintu masuk menuju ke sapus conjunctivalis. Kemudian ada commissura palpebrarum, yang mana dia akan terbagi menjadi lateralis dan medialis. Lateralis itu merupakan pertemuan antara palpebra superior dan inferior di bagian sisi lateral, sedangkan medialis pertemuan antara palpebra superior dan inferior di bagian medial. Kemudian ada angulus oculi yang akan terbagi menjadi lateral dan medial. Lateral itu sifatnya lebih dangkal, sedangkan yang medial lebih dalam. Angulus oculi yang medial itu akan terdiri dari beberapa struktur lagi, yaitu ada carancula lacrimalis, papilla lacrimalis, dan punctum lacrimalis. Carancula ini merupakan suatu penonjolan yang mana dia melekat pada lipatan. Sedangkan papilla itu merupakan bagian tinggi dari kantus medial apabila palpebranya itu dietersikan atau ditarik keluar. Kemudian ada punctum lacrimalis. Jadi punctum lacrimalis ini dia terdapat pada papilla lacrimalis. Dan dia merupakan suatu lubang, nanti dia seperti sebuah titik. Jadi ini adalah aplikasi linearis, ini untuk aplikasinya, ini kemudian lactusnya, dan ini caranculanya. Kemudian kita lanjut ke bagian organ konjungtivita. Konjungtivita ini dibagi menjadi konjungtivita palpebra, konjungtivita fornix, dan bulbi. Konjungtivita palpebra itu merupakan selaput lendir bening dari bagian organ palpebra itu sendiri. Dan dinding bagian belakangnya itu dari struktur palpebra superior dan inferior. Kemudian konjungtivita fornix, yang mana nanti ia akan memiliki pembuluh darah. Ini adalah gambarnya. Jadi yang gambar kuning akan menunjukkan konjungtivita bulbar. Sedangkan yang warna merah akan menunjukkan konjungtivita fornix, dan yang warna hijau akan menunjukkan konjungtivita palpebra. Kita lanjut ke bagian organ bulbus oculi. Bulbus oculi terdiri dari struktur yang mana jika diurutkan dari luar ke dalam, yaitu yang pertama ada kornea yang bersifat transparan, sklera, iris, corpus ciliaris, choroidea, dan retina. Kemudian bulbus oculi itu terdiri menjadi 3 lapisan, yaitu lapisan tunica fibrosa, tunica vasculosa, dan tunica nervosa. Yang pertama kita bahas lapisan tunica fibrosa. Jadi lapisan tunica fibrosa ini merupakan lapisan yang paling terluar yang terdiri dari kornea dan sklera. Kornea ini bersifat transparan, menutupi 1/6 anterior dari bulbus oculi, tidak memiliki pembuluh darah, dan memiliki refleks cahaya. Sedangkan sklera itu bagian yang berbentuk opak dan resistensinya keras, dan menutupi 5/6 posterior dari bulbus oculi. Kemudian tunica vasculosa. Tunica vasculosa itu merupakan bagian tengahnya dan dia berpigmen, yang mana nanti terdiri dari iris, corpus cilia, dan choroidea ataupun uvea. Iris itu letaknya berada di anterior dari lensa, yang mana dia merupakan suatu diafragma kontraktil tipis dengan apertura sentral atau pupil untuk mentransmisikan cahaya. Kemudian pupil juga memiliki otot-otot involuter, yaitu musculus sphincter pupillae yang akan bersifatnya menutup, dan musculus dilator pupillae yang sphincter pupillae itu pada terang, yang dilator pupillae itu pada kondisi gelap.
Kemudian ada corpus cilia. Corpus cilia ini bersifat muskular dan vaskular, yang fungsional sebagai pelekatan untuk lensa, kontaksi dan relaksasi otot polos. Kemudian dia memiliki prosesus ciliaris, kamera okuli anterior dan posterior. Yang anterior itu merupakan ruang di mana antara kornea di anterior dan iris pupil di posterior. Sedangkan yang posterior, ruang antara iris atau pupil di anterior dan lensa serta corpus cilia di posterior. Kemudian ada choroidea ataupun uvea. Choroidea ini sendiri lapisan berwarna coklat, kemerahan, gelap di antara sklera dan retina, yang mana membentuk bagian terbesar dari tunika vaskulosa itu sendiri. Kemudian ada tunika nervosa. Tunika nervosa ini adalah bagian yang paling dalam dan ada retina. Di salah satu struktur dari tunika nervosa ini ada retina, yang mana retina ini bagian optik dan bersifat non visual. Jadi ini adalah gambarannya. Jadi yang pertama, itu nanti ada kornea, ini dia korneanya, kemudian sklera, kemudian ada iris, kemudian ada corpus cilia, kemudian ada koroid, dan ada retina. Kemudian selanjutnya, bagian posterior dari bulbus oculi itu terdiri dari papilla optica, macula lutea, dan fovea centralis. Karena di sini macula dan fovea akan berada di sini, sedangkan optik di sini akan ada di sini, papilla optica. Kemudian masuk ke capum orbita. Capum orbita tersusun atas bagian atap yang terdiri dari pars orbital os ovalis dan dasar yang terdiri dari os maxillaris, sedangkan bagian lateralnya terdiri dari os zygomatikum, alam mayor os sphenoidalis, sedangkan bagian medialnya terdiri dari os maxilla, os lacrim, os ethmoidalis, sphenoidalis, dan nasal. Ini merupakan contoh gambarannya, yang mana nanti gambaran putihnya akan menunjukkan tulang nasal, sedangkan gambaran yang berwarna ungu akan menunjukkan frontal dan gambaran yang berwarna biru akan menunjukkan palentina, gambaran yang berwarna kuning akan menunjukkan ethmoid, dan selanjutnya. Selanjutnya ada apparatus lacrimalis. Apparatus lacrimalis terdiri dari beberapa struktur, yaitu glandula lacrimalis, punctum lacrimalis, ductus lacrimalis, dan ductus nasolacrimalis. Ini merupakan ductus nasolacrimalis yang mana nanti ada seperti lubang ataupun celah yang disebut dengan saccus lacrimalis. Kemudian ini merupakan glandula lacrimalis yang terdiri dari orbital dan palpebral. Selanjutnya ada media refraksi yang strukturnya terdiri dari kornea, aqueous humor, lensa, dan vitreous humor. Kornea ini merupakan pars anterior dari lapisan fibrosa. Dia merupakan refraksi utama, bersifat transparan, sensitif terhadap sentuhan, dan dipersarati oleh nervus 6 yang bersifat avaskular. Kemudian aqueous humor, dia larutan benih, nutrisi untuk avaskular kornea dan lensa. Sedangkan lensa secara letaknya itu berada di posterior iris, kemudian berada di anterior corpus vitreum. Vitreous humor, dia merupakan suatu cairan yang ada pada anyaman corpus vitreum. Substansinya itu dia seperti gel, transparan, dan berada pada 4/5 posterior bulbus oculi di posterior lensa. Jadi ini adalah kornea, kemudian di dalamnya lagi nanti akan terdapat aqueous humor, kemudian ada lensa, vitreous humor. Kemudian adalah otot-otot pergerakan bulbus oculi atau musculi oculi. Terdiri dari musculus rectus lateral, musculus rectus medial, musculus rectus superior, musculus rectus inferior, musculus oblique superior, dan oblique inferior. Jadi ini adalah musculus rectus superior, musculus rectus inferior, musculus rectus medial, dan musculus rectus lateral. Serta ini adalah musculus oblique inferior, dan ini adalah musculus oblique superior. Kemudian adalah pembuluh darah, arteri, dan vena. Arteri yang perdana adalah arteri ophthalmita yang berasal dan yang akan bermuara ke arteri carotis interna. Kemudian cabangnya itu terdiri arteri centralis retina, arteri ciliaris, dan arteri lacrimalis. Sedangkan venanya adalah vena ophthalmita yang mana nanti akan bermuara ke sinus cavernosa. Yang mana nanti venanya terbagi superior dan inferior. Yang superior berikutnya adalah persarapan dari organ orbita. Yang mana di sini yang perlu dijadikan catatan adalah pada superior oblik itu menginversi trochlear nervi, sedangkan inferior oblik akan menginversi oculomotor nervi. Referensi yang saya gunakan yaitu menggunakan Atlas Anatomi Manusia Sobota pada tahun 2022 dengan jilid 1 dan 2, kemudian ada Netter Atlas pada tahun 2022, kemudian ada Prometheus 2021 edisi 5, kemudian ada beberapa jurnal juga yang saya gunakan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Ini merupakan gambaran seluruhan dari manajemen saya. Saya tutup.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.